Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Marsia dari kelas 3A Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi dan Keuangan, di sini saya akan menganalisis mengenai vintage pada aplikasi Dana. Teman-teman tahu nggak sih vintage itu apa? Vintage merupakan atau disingkat sebagai teknologi finansial, yaitu istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Vintage ini juga mencakup berbagai inovasi dalam industri keuangan, seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi berbasis platform, dan juga manajemen keuangan pribadi yang semuanya dilakukan melalui aplikasi atau platform digital. Tujuan utamanya adalah mempermudah transaksi keuangan untuk meningkatkan inklusi finansial. Selanjutnya di sini saya menggunakan aplikasi Dana. Apa sih aplikasi Dana itu? Aplikasi Dana merupakan sebuah platform dompet digital atau e-wallet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi apapun, seperti keuangan secara digital, pembayaran, pengiriman uang, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan juga masih banyak lainnya. Aplikasi ini juga memudahkan transaksi tanpa uang tunai menggunakan saldo yang disimpan dalam aplikasi dan juga mendukung pembayaran dengan QR code di banyak merchant and e-commerce yang bekerja sama. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Dana tersebut. Untuk yang paling atas itu ada di sini ada total saldo kita pada aplikasi tersebut. Nah, ini kelihatan ya ada berapa. Namun kalau misalkan kita ingin saldo kita itu tidak terlihat dengan orang lain, kita bisa klik satu kali pada. Nah, nanti ini akan tersembunyi seperti ini. Selanjutnya yang pertama itu ada fitur pindai. Nah, fitur pindai ini memungkinkan untuk kita melakukan pembayaran secara cepat dengan menggunakan QRIS. Nah, selanjutnya pada fitur isi saldo, di sini kita bisa mengisi saldo kita menggunakan nanti kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya itu fitur kirim. Nah, pada fitur kirim ini kita bisa melakukan transfer kepada teman, melakukan transfer kepada grup, kepada bank lain selain Dana. Contoh kita melakukan transfer terhadap Dana. Kalau transfer Dana itu sesama Dana itu gratis ya teman-teman, tidak ada minimal dan juga tidak ada admin sedikit pun. Selanjutnya kita coba kita transfer pada bank lain, misalnya BCA. Kalau di BCA itu biasanya nanti terkirim di sana, contoh kita ini ada biaya kompensasi, namun kita di sini masih bisa memilih untuk biaya pengiriman ini secara gratis. Kita klik saja. Nah, untuk nanti terkirimnya pada BCA ini nanti di sananya akan terpotong, yaitu rata-rata 500 perak. Selanjutnya kita lihat semua fitur lainnya untuk semua layanan. Yang pertama itu ada fitur transfer. Yang pertama itu ada Dana Kaget. Nah,
Fitur dana kaget ini biasanya kita semisal kalau misalkan lebaran kita membuat beberapa amplop yang isinya tuh data dana kaget, nanti orang lain bisa mendapatkannya secara random. Nah, nanti di sini kita tulis pengirim. Nah, di sini juga untuk ucapan, misalkan untuk jajan. Nah, kita juga bisa untuk mengacak pesannya ini otomatis. Nah, terus jumlah uang yang dikirim, misalkan 1000 perak. Nah, kita tuh bisa ngirim acak atau ngirim secara rata, yaitu per 1000. Nanti tinggal disesuaikan saja. Sini juga ada berbagai pilihan amplopnya. Untuk selanjutnya itu ada fitur tarik saldo. Nah, biasanya saya menggunakan fitur tarik saldo ini untuk mengambil uang di Dana, yaitu dengan cara K-Alpha. Tarik tunai. Nah, biasanya kita itu misalkan kita ingin menarik 50.000 atau 100.000. Nanti tuh pasti akan ada biaya potongan 3.000 secara otomatis dari Alpha tersebut. Sini kita tampilin kode tokennya, kita masukin untuk melakukan transaksi tarik tunai. Nah, di sini tertampil untuk tokennya. Nanti kita beritahu token dan juga nomor dana kita kepada yang melayani kita untuk mengambil tunai di Alfamart. Biasanya di Alfamart ya, kalau di Indomart itu belum bisa. Untuk selanjutnya itu ada fitur bayar tabungan. Mohon maaf ya teman-teman kalau suara di sini kurang kondusif. Coba kita untuk penggunaan Android. Aku malah ke sini ya. Selanjutnya kirim chat. Nah, untuk fitur kirim chat ini kita bisa melakukan keluh kesah atau masalah kita terhadap penggunaan aplikasi Dana ini. Atau kita juga bisa melalui WhatsApp, Telegram, Line untuk ke teman-teman kita. Mohon maaf salah ini untuk ternyata ini kita untuk mengirim uang melalui nomor WhatsApp atau nomor Telegram. Misalkan di sini jumlah kirim 1000. Via WhatsApp. Nanti kita akan mengirim via WhatsApp. Nanti kita pilih kirim kepada siapa. Selanjutnya itu ada fitur kirim ke bank. Nah, fitur kirim ke bank ini sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Kita bisa mengirim uang kepada selain Dana. Biasanya rata-rata di Dana itu gratis, namun di pas ngirim sampai ke bank teman itu, misal, nah di situ tuh kepotong. Selanjutnya ada fitur tarik tunai. Nah, fitur tarik tunai ini pun sama seperti fitur tarik saldo, teman-teman. Nah, selanjutnya selain kita bisa melakukan transfer dan mengirim uang, kita memiliki fitur pada aplikasi Dana, yaitu pulsa dan juga data. Nah, kita tinggal masukkan nomor handphonenya, lalu di sini ada pilihan untuk kuota beberapa, dan sebelah sini juga ada pulsa. Di sini sangat mudah ya teman-teman untuk melakukan transaksi pembelian
pulsa dan juga kuota. Selanjutnya itu ada fitur pasca bayar. Kita masuk ke nomor harta kita. Untuk di sini tuh kita ternyata saya tidak memiliki tagihan. Untuk selanjutnya kita akan mereview. Selanjutnya ada fitur uang elektronik. Coba kita cek. Ternyata fitur ini memiliki ada Mandiri e-money dan juga BRI. Terus ada voucher digital juga. Selain itu kita juga bisa melakukan bayar asuransi, terus bisa membeli listrik. Namun untuk pembelian listrik itu, untuk melakukan transaksi dana itu di atas jam 12 itu tidak bisa, karena dari jam 12 sampai jam 12.30 itu nanti di sini ada pemberitahuannya untuk tidak bisa melakukan transfer ataupun pembelian listrik. Nah, di sini masih banyak fitur-fitur lainnya. Ada aktivitas hiburan, ada keuangan, ada dan juga layanan pemerintah. Selanjutnya kita masuk pada fitur aktivitas. Nah, pada fitur aktivitas ini merupakan fitur seperti notifikasi setelah kita melakukan pembayaran ataupun penerimaan. Nanti di sini akan jelas tertera ada berapa dan kita dapat kiriman dari siapa. Selanjutnya pada fitur dompet. Selanjutnya di sini ada fitur saya. Nah, di sini ada akun saya. Di sini juga ada total selama saya menggunakan aplikasi ini, total uang masuk dan juga uang keluarnya. Di sini ada Di sini juga ada pusat bantuan. Untuk kita bisa meminta bantuan terhadap kendala ataupun masalah yang kita hadapi selama kita menggunakan aplikasi Dana ini. Nanti kita bisa mengajukannya kepada pihak tersebut. Nah, ini kita mau mengalami kendala apa? Apakah dana bisnis, ataukah tentang dana, ataukah tentang akun kita, atau transaksi pembayaran ataupun top up lainnya. Nanti kita tinggal pilih di sini. Dana ini fiturnya menurut saya sangat lengkap tapi tadi ada beberapa fitur juga yang ada fitur tapi kurang berguna. Segitu dulu aja review analisis vintage pada aplikasi Dana dari saya. Setelah kita review, di sini kita akan menangkap untuk kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Dana tersebut. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi Dana tadi itu yang pastinya kemudahan untuk pengguna. Nah, aplikasi Dana ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan, cocok untuk berbagai kalangan. Yang kedua itu kecepatan transaksi. Pembayaran atau transfer uang melalui Dana berlangsung dengan cepat dan juga instan. Nah, untuk kelebihan yang ketiga itu ada beragam fitur. Dana ini menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer bank, dan juga lainnya. Selanjutnya, yang keempat itu ada fitur promo dan juga cashback. Dana juga
ini sering memberikan penawaran promo dan juga cashback yang sangat menarik. Yang kelima itu keamanan terjamin. Dana ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti PIN dan autentikasi untuk melakukan transfer yang membantu menjaga transaksi kita tetap aman. Dan yang kekurangan itu yang pertama yaitu ada biaya transaksi. Untuk beberapa layanan seperti transfer ke bank yang sudah tadi saya jelaskan, ke bank setelah batas tertentu dikenakan biaya tambahan. Yang kedua itu keterbatasan merchant. Meski banyak merchant yang bekerja sama dengan Dana, tidak semua toko atau layanan menerima pembayaran melalui Dana. Yang ketiga itu ketergantungan internet sudah pastinya, karena berbasis digital, Dana memerlukan koneksi internet yang sangat stabil dan juga untuk melakukan transaksi. Yang keempat itu ada batasan saldo. Pengguna Dana dibatasi dengan saldo maksimum, terutama bagi pengguna yang belum melakukan verifikasi akun. Yang kelima itu masalah teknis seperti aplikasi lainnya. Dana terkadang bisa mengalami gangguan teknis atau kesalahan sistem yang dapat menghambat transaksi. Nah, untuk kekurangan selanjutnya dari hasil analisis tadi, karena ada beberapa fitur yang memang saya tidak review karena sebelumnya saya sudah mencoba, namun ketika saya mencoba salah satu fitur pada yang tadi saya tidak review itu ada yang tidak jelas dan juga seperti fitur itu tuh tidak berguna. Nah, sekian review vintage pada aplikasi Dana dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.